Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Saya perwakilan kelompok 3. Di sini saya akan mau membahas mengenai apa sih itu penyakit katarak. Seperti yang kita ketahui bahwa katarak itu merupakan penurunan progresif kejernihan lensa, di mana lensa seseorang itu menjadi berkerut atau berwarna putih abu-abu dan ketajaman penglihatannya itu berkurang. Katarak terjadi apabila protein pada lensa yang secara normal transparan terurai dan juga mengalami koagulasi pada lensa. Adapun riwayat alamiah penyakit katarak yaitu pada tahap awal penyakit katarak itu seseorang itu akan sulit terdeteksi. Itu sebabnya pemeriksaan mata secara rutin sangat dianjurkan sehingga dokter mata itu akan mendeteksi keberadaan katarak sebelum penderita melaporkan berbagai masalah penglihatan yang dialami. Jika seseorang yang mulai terkena penyakit katarak, maka gejala dini katarak yang dialami yaitu penglihatan buram, di mana seseorang akan mengalami penurunan suatu penglihatan sehingga apa yang mereka lihat itu buram. Yang kedua, kesulitan untuk melihat di malam hari. Dan yang ketiga itu adalah sensitivitas cahaya meningkat, dan yang terakhir yang biasa kita temui bahwa adanya lingkaran cahaya di dalam mata seseorang yang mulai terkena katarak. Adapun klasifikasi katarak yang pertama, kita dapat lihat bahwa katarak sklerotik nuklir, di mana pada si penderita yang mengalami katarak ini biasanya terjadi karena faktor usia lanjut dan juga pada bagian mata, pada bagian lensa mata itu mengalami warna kekuningan dan juga terjadi pengerasan pada lensa mata. Kemudian pada penderita katarak kortikal ini juga terjadi karena faktor usia lanjut, di mana di dalam lensa mata, khususnya di bagian korteks ini mengalami pengeruhan pada lensa, sehingga seseorang yang menderita penyakit ini bukan hanya juga karena usia lanjut, tetapi anak muda, bahkan bayi dan anak-anak juga dapat terserang katarak kortikal ini. Dan kemudian yang ketiga adalah katarak subkapsular superior, di mana katarak ini salah satu menyebabkan gangguan pada si pembaca, dan juga katarak ini itu ditandai dengan penglihatan yang buram dan juga berkabut. Kemudian yang terakhir yaitu katarak polikromatik atau yang lebih dikenal dengan pohon Natal. Kenapa sih dikenal dengan katarak itu pohon Natal? Karena katarak ini, jika seseorang yang menderita katarak, dia akan melihat suatu cahaya yang cemerlang dan juga sangat jarang terjadi katarak polikromatik. Dan juga ada beberapa penelitian yang menemukan bahwa salah satu penyebab polikromatik yaitu karena kadar kolesterol di dalam tubuh itu tinggi, tetapi masih banyak juga yang belum mengetahui apa pemicu dari katarak polikromatik ini. Kemudian signifikansi katarak. Ada salah satu penelitian di Inggris menunjukkan bahwa operasi katarak metode vakuemulsifikasi dengan kapsuloreksis besar dan lensa intraokuler aklerik hidrofilik memiliki signifikansi PCO lebih sedikit daripada kelompok PMMA. Persentase rata-rata PCO adalah 24% atau 95%, confidence interval 18,5 sampai dengan 29,0 untuk kelompok akrilik hidrofilik dan 69% atau 52,5 sampai 73,0 untuk kelompok PMMA P kurang dari 0,001. Adapun patofisiologi katarak. Patofisiologi katarak itu terjadi perubahan pada lensa kejernihan sehingga jumlah cahaya yang masuk melalui media refraksi berkurang
dan juga sulit difokuskan ke retina. Hal ini dapat disebabkan oleh berbagai hal seperti proses degeneratif, trauma, ataupun kelainan kongenital. Pada awalnya itu bersifat transparan dan berfungsi untuk memfokuskan cahaya ke retina. Pada katarak juga terdapat agresi protein yang memisahkan cahaya yang masuk serta terjadinya perubahan struktur protein yang menghasilkan diklorisasi kuning atau kecoklatan. Kita dapat lihat di sini bahwa salah satu kelompok risiko tinggi penyebab tingginya katarak yaitu usia lanjut di mana berusia 40 sampai 64 tahun. Selain itu juga orang yang sering merokok berat, konsumsi alkohol berlebihan dan diabetes dan juga diabetes itu memiliki risiko tinggi terkena penyakit katarak. Pada distribusi geografi, katarak itu merupakan penyebab gangguan penglihatan, sehingga diperkirakan lebih dari 50% kebutaan disebabkan oleh katarak. Indonesia itu termasuk negara di Asia Tenggara yang memiliki kasus katarak tertinggi. Hasil survei Rapid Assessment of Avoidable Blindness di 15 provinsi di Indonesia itu menunjukkan bahwa jumlah katarak di Indonesia itu mencapai 3% dari total yang ada di daerah Jawa Timur dan menempati posisi tertinggi dengan jumlah kasus yang disusul dengan Nusa Tenggara Barat 4% dan Jakarta 1,9%. Berdasarkan tren waktu, dipercayai bahwa setiap 5 detik ditemukan satu orang di dunia itu menderita kebutaan. Diperkirakan menurut oleh WHO terdapat lebih dari 7 juta orang menjadi buta setiap tahun. Saat ini diperkirakan 180 juta orang itu di seluruh dunia itu mengalami penglihatan dan juga di antara 40-45 juta itu menderita kebutaan dan satu di antaranya itu terdapat di South Asia. Dan kemudian oleh karena itu populasi yang terus bertambah dan oleh karena juga salah satunya faktor usia, jumlah ini diperkirakan akan bertambah 2 kali lipat di tahun 2020. Kemudian adapun faktor risiko katarak yaitu pertama penuaan, di mana semakin seseorang bertambah usia maka merupakan tidak menutup kemungkinan bahwa seseorang tersebut dapat mengalami risiko terkena katarak. Kemudian yang kedua yaitu sinar ultraviolet atau UV. Jika seseorang selalu keluar di luar ruangan atau beraktivitas dan kemudian terkena sinar ultraviolet akan memungkinkan seseorang juga tersebut akan mengalami katarak. Dan kemudian radikal bebas seperti kita ketahui bahwa seperti di jalan atau kita terkena debu atau apapun itu yang benda-benda asing juga salah satu memicu seseorang dapat terkena katarak, yang kemudian adalah penyakit sistemik seperti diabetes juga merupakan juga salah satu risiko seseorang untuk terkena katarak. Yang kemudian adalah merokok. Seseorang yang merokok berat juga tidak menutup kemungkinan untuk terkena katarak. Yang terakhir yaitu obat-obatan seperti kortikosteroid. Adapun pencegahan dan pengendalian dari penyakit katarak itu ada 3 tahapan, yaitu yang pertama, seseorang dapat rutin dengan melakukan periksa mata ke dokter, yang kedua, pemeriksaan lampu cela, dan yang ketiga yaitu pemeriksaan retina. Dan juga kita perlu ketahui bahwa agar seseorang tidak terkena penyakit katarak, yaitu kita dapat menghentikan kebiasaan merokok dan minuman yang beralkohol. Itulah hasil presentasi saya mengenai penyakit katarak. Jika ada sesuatu yang kurang berkenan dalam perkataan saya memohon maaf dan sekian dari saya. Terima kasih dan shalom.